Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Andrian, NPM 198140037, mahasiswa dari Universitas Medan Area, Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur. Pada video kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan dari materi perkuliahan selama 1 semester, yaitu mata kuliah Fisika Teknik, dengan dosen pengampu Bapak Iksan Parinduri, SSI, MSI. Sebelum mulai membahas pertanyaan atau soal ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, kita sekarang masuk ke materi satuan turunan tanggal 13 Maret 2020, soal nomor 1 dan nomor 2. Oke, masuk ke soal pertama. Pertanyaannya, coba gambarkan dengan mistar ukuran berikut: A 7,25 cm, B 5,13 cm, C 2,17 cm. Dan sini sudah saya jawab atau sudah saya gambarkan mistar atau penggaris itu. Oke, kita masuk ke yang A 7,25 cm. Sini sudah saya gambarkan mistar atau penggaris itu dan sudah saya beri tanda panah di ukuran 7,25 cm. Oke, lanjut ke yang B 5,13 cm. Dan sini juga sudah saya gambarkan mistar atau penggaris dan sudah saya beri tanda panah di ukuran 5,13 cm. Oke, lanjut ke yang C itu 2,17 cm. Dan sini sudah saya gambarkan juga mistar atau penggaris dan sudah saya beri tanda panah di ukuran 2,17 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kedua dari materi turunan dan satuan, yaitu soalnya atau pertanyaannya, tentukan dimensi berikut ini: A massa jenis, B daya listrik, C hukum Newton atau gerak. Penyelesaiannya, kita jawab dulu yang A, massa jenis. Massa jenis sama dengan massa dibagi volume, atau Rho sama dengan M per V sama dengan M per L akar 3 atau M dikali L negatif akar 3. Oke, lanjut ke yang B, daya listrik. P sama dengan E per T sama dengan M kali L kuadrat dikali T negatif 2 per T. P sama dengan M dikali L kuadrat dikali T negatif pangkat, maksud saya negatif pangkat 3. Oke, masuk ke yang C, hukum Newton atau gerak dengan M dikali A. F sama dengan M dikali L dikali T pangkat negatif 2. F sama dengan M dikali L dikali T negatif 2. Itulah rumus dari dimensi dari massa jenis dari hukum Newton atau gerak. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi vektor. Pada tanggal 20 Maret 2020, soal nomor 6. Pertanyaannya, ditentukan ada dua buah vektor F yang besarnya sama, dan bila perbandingan antar besar jumlah dan besar selisih dari kedua vektornya adalah sama dengan 3, maka tentukanlah besar bentuk oleh kedua vektor tersebut. Penyelesaiannya, diketahui F1 tambah F2 sama dengan akar F2 tambah F2 tambah 2 dikali F kosinus alfa. F1 dikurang F2 sama dengan akar F2 tambah F2 dikurang 2 dikali F kosinus alfa. Jadi yang ditanya itu
besar dari sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut, atau dengan tanda tanyanya alfa. Oke, sekarang kita jawab yang ditanya alfa. Sekarang kita jawab, perbandingan jumlah dan selisihnya adalah 3, sehingga akar f pangkat 2 ditambah f pangkat 2 tambah 2 kali f kosinus alfa dibagi akar f pangkat 2 ditambah f pangkat 2 dikurang 2 kali f dikali f kosinus alfa sama dengan 3. Jadi kita kuadrankan ke ruas kiri dan ruas kanan, hasilnya 2f pangkat 2 ditambah 2f pangkat 2 kosinus alfa per atau dibagi 2f pangkat 2 dikurang 2f pangkat 2 kosinus alfa sama dengan 3. Setelah kita kuadrankan, kita masuk ke kali silangnya. 2f pangkat 2 ditambah 2f pangkat 2 kosinus alfa sama dengan 6f pangkat 2 dikurang 6f 2 kosinus alfa. Jadi kosinus alfa sama dengan 1/2. Oke, hasilnya kosinus alfa sama dengan 1/2. Jadi alfanya mendapat sama dengan 60 derajat. Kosinus alfa sama dengan 1/2 sama dengan kosinus, maksud saya alfa sama dengan 60 derajat. Jadi besar dari sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah 60 derajat. Oke, sekarang kita ke materi ketiga, yaitu materi tentang gerak. Pada tanggal 27 Maret 2020, soal nomor 2. Nomor 2, pertanyaannya, mobil pada mulanya bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon mengurangi kelajuannya sehingga berhenti setelah 10 sekon. Jadi yang ditanya besar perlambatan mobil adalah, penyelesaiannya diketahui kelajuan awal atau V0 sama dengan 30 meter per sekon, kelajuan akhir F1 sama dengan 0, selang waktu atau T sama dengan 10 sekon. Jadi yang ditanya itu perlambatan atau as. Oke, sekarang kita jawab dengan rumus. Kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 dikali, maksud saya tambah AT sama dengan 30 ditambah A, atau A itu sama dengan 10 dari T atau selang waktu. Jadi kita pindah ruaskan minus atau negatif 30 sama dengan 10A. A sama dengan negatif 30 dibagi 10. A sama dengan negatif 3 meter per sekon kuadrat atau pangkat 2. Jadi besar percepatan mobil adalah negatif 3 meter per sekon kuadrat. Ini artinya kelajuan per sekon. Tanda negatif menunjukkan bahwa kelajuan mobil berkurang. Oke, kita sekarang ke materi keempat, yaitu materi tentang neutron. Tanggal 3 April 2020, soal nomor 18. Pertanyaannya, dua buah benda digantungkan dengan seuntas tali pada katrol silinder yang licin tanpa gesekan seperti pada gambar. Massa M1 dan M2 masing-masing 5 kg dan 3 kg. Tentukan percepatan beban, atau A percepatan beban, B tegangan tali. Penyelesaiannya, benda M1 karena masanya lebih besar turun, sedangkan benda M2 naik. Gaya tegangan tali di mana-mana sama karena
Jadi diketahui M1 sama dengan 5 kg, M2 sama dengan 3 kg. Jadi yang ditanya percepatan beban atau A, B tegangan tali atau T. Oke, sekarang kita jawab. A tinjauan beban M1. Sigma F sama dengan M1 dikali A menjadi W1 dikurang T sama dengan M1 dikali A. Jadi 5 dikali 10 dikurang T sama dengan 5 dikali A. T sama dengan 5 dikurang 5A. Tinjau benda M2. Sigma F sama dengan M2 dikali A. T dikurang W2 sama dengan M2 dikali A. Jadi T dikurang 3 dikali 10 sama dengan 3 dikali A. Menjadi T sama dengan 30 tambah 3A. Setelah itu kita disubstitusikan harga T nya sama. T sama dengan T. Itu karena setelah disubstitusikan menjadi T sama dengan T, menjadi 50 dikurang 5A sama dengan 30 dikurang 3A. Menjadi 8A tambah 20, atau maksud saya 8A sama dengan 20. A sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Itu beban atau A. Hasilnya 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke, kita jawab yang B. Tegangan tali atau T itu. Untuk mencari besar T, pilihlah salah satu persamaan. Jadi kita ambil persamaan dari T sama dengan 30 tambah 3A. Itu dari tinjauan beban M2 tadi. Menjadi T sama dengan 30 tambah 3A. T sama dengan 30 tambah 3 dikali 2,5. 2,5 ini hasil dari substitusi harga T dari benda M1 dan M2. Oke, selanjutnya T sama dengan 30 tambah 7,5. 7,5 hasil dari kali 3 kali 2,5 menjadi T sama dengan 30 tambah 7,5 sama dengan T sama dengan 37,5 Newton. Jadi tegangan tali adalah 37,5 Newton. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu pada tanggal 9 April 2020 saya mengerjakan soal nomor 1. Pertanyaannya, perhatikan gambar di bawah ini. Ada sepotong kayu yang diketahui mempunyai massa M berada di bidang yang datar. Kemudian kayu tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton ke kanan. Apabila kayu tersebut pindah sejauh 50 cm, jadi berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Penyelesaiannya diketahui F sama dengan 30 Newton, S sama dengan 50 cm, atau kita ubah ke meter menjadi 0,5 meter. Yang ditanya usaha atau W. Jawab, W sama dengan rumus, kita menggunakan rumus W sama dengan F dikali S. W sama dengan 15 Joule. Jadi usaha dari sepotong kayu yang diketahui punya massa M berada di bidang yang datar, kemudian kayu tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton ke kanan. Apabila kayu tersebut pindah sejauh 50 cm,
Jadi usahanya adalah 15 Joule. Oke, sekarang lanjut ke materi ke-6, yaitu materi energi kinetik dan energi potensial. Pada tanggal 17 April 2020, soal nomor 2. Pertanyaannya, sebuah pesawat yang memiliki massa M mengudara pada ketinggian H dan memiliki energi potensial sebesar 1400 Joule. Pesawat kemudian mengubah ketinggiannya menjadi 2H. Maka energi potensial, jadi yang ditanya itu energi potensial pesawat sekarang. Oke, penyelesaiannya diketahui EP1 sama dengan 1400 Joule, H1 sama dengan H, H2 sama dengan 2H. Jadi yang ditanya energi potensial atau EP. Jawab, EP1 per EP2 sama dengan H1 per H2 menjadi 1400 per EP2 sama dengan H per 2H. 1400 dikali 2H sama dengan EP2 dikali H menjadi 2800H sama dengan EP2 dikali H. EP atau potensial 2 sama dengan 2800H per H sama dengan 2800 Joule. Dengan demikian, energi potensial EP pesawat sekarang adalah 2800 Joule. Oke, kita lanjut ke materi ke-7, yaitu tentang osilasi harmonik. Soal nomor 1. Pertanyaannya, sebuah benda yang massanya 200 gram bergetar harmonik dengan periode 0,2 sekon dan amplitudo 2 cm, maka tentukan A. Besar energi kinetik saat simpangannya 1 cm. B. Besar energi potensial saat persimpangannya 1 cm. C. Besar energi total. Penyelesaiannya diketahui M 200 gram. 200 gram itu kita ubah ke kilogram, jadi hasilnya 0,2 kilogram. Oke, yang diketahui selanjutnya T. T sama dengan 0,2 sekon sama, atau kita kerubah ke F sama dengan 5 Hz. Selanjutnya yang diketahui A sama dengan 2 cm sama dengan 0,02 ke meter sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Jadi yang ditanya itu tadi besar energi kinetik pada simpangannya 1 cm. B. Besar energi potensial saat simpangannya 1 cm. C. Besar energi total. Jadi besar energi kinetik kita buat EK, besar energi potensial atau EP. Yang C, energi total atau E. Oke, jawab A, energi kinetik. V sama dengan omega akar A pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 sama dengan 2 V F akar A akar A2 dikurang Y2. Menjadi V sama dengan 2V
dikali 5 akar 2 dikali 10 akar negatif 2 pangkat 2 dikurang 10 negatif pangkat 2 pangkat 2. V sama dengan 10 V akar 4 kali 10 pangkat 4 dikurang 10 minus 4 atau negatif 4 sama dengan 0,1 akar 3 V meter per sekon. EK sama dengan 1/2 M per V pangkat 2 sama dengan 1/2 2 dikali 10 pangkat negatif 1 dikali 0,1 akar 3 V pangkat 2. EK sama dengan 3 V pangkat 2 dikali 10 negatif pangkat 3 Joule. Jadi EK nya 3 V pangkat 2 kali 10 akar atau maksud saya pangkat negatif 3 Joule. Oke, lanjut ke yang B, energi potensialnya. EP sama dengan 1/2 MW pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan 1/2 kali 2 kali 10 pangkat negatif 1 menjadi dikali 10 V pangkat 2 dikali 10 negatif 2 pangkat 2. EP sama dengan 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat 2 V pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 4. EP sama dengan 2 maksud saya V pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 3 Joule. Jadi energi potensialnya atau EP V pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 3 Joule. Oke, kita lanjut ke yang C, energi totalnya. E sama dengan EK ditambah EP sama dengan 3 P pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 3 ditambah P pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 3 menjadi E sama dengan 4 V pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 3 Joule. Jadi energi totalnya 4 V pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 3 Joule. Oke, kita lanjut ke materi ke-8, yaitu materi tentang fluida pada tanggal 8 Mei 2020, soal nomor 1. Pertanyaannya, bongkahan es terapung di atas permukaan laut dengan setengah bagian yang muncul di permukaan. Jika massa jenis air laut 1,03 gram per cm pangkat 3 dan volume seluruh es adalah 1 meter pangkat 3 sebesar atau besar gaya ke atas es tersebut adalah penyelesaiannya. Diketahui rho sama dengan 1,03 gram per cm pangkat 3 sama dengan 1030 kg meter pangkat 3. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat atau pangkat 2, atau karena di dalam soal tidak diketahui maka menggunakan 10 meter per sekon pangkat 2. V sama dengan 1/2 dikali 1 meter pangkat 3 atau volume benda tercelup sama dengan 0,5 meter pangkat 3. Besar gaya ke atas es gut atau FA. Jawab, FA sama dengan rho dikali G dikali V sama dengan 1030 kg meter
Maksud saya 1030 kg per meter pangkat 3 dikali 10 meter per sekon pangkat 2 dikali 0,5 meter pangkat 3. Hasilnya FA sama dengan 5150 Newton. Jadi besar gaya ke atas S adalah 5150 Newton. Oke, kita lanjut ke materi ke-9, yaitu materi tentang kalor. Pertanyaannya atau soalnya, sebelum itu, pada materi kalor ini pada tanggal 15 Mei 2020, soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaannya, berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 liter air dari 30 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius jika masih jenis air sama dengan 1 gram per meter pangkat 3 dan kalori jenis air sama dengan 1 kilokalori per gram derajat Celcius. Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 2 liter sama dengan, kita rubah ke cm menjadi 2 kali 10 pangkat 3 cm pangkat 3. Lalu delta yang diketahui lagi, delta T sama dengan 80 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Selanjutnya yang diketahui P sama dengan 1 gram per cm pangkat 3. Lalu yang diketahui C sama dengan 1 kilokalori per gram derajat Celcius. Jadi yang ditanya itu Q. Kita jawab, rumusnya M sama dengan Rho dikali V sama dengan, maksud saya tadi rumusnya M sama dengan P kali V sama dengan 1 dikali 2 dikali 10 pangkat 3, hasilnya 2 kali 10 pangkat 3 gram. Jadi kita menggunakan rumus I sama dengan MC delta T. I sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 gram dikali 1 kilokalori per gram derajat Celcius dikali 10, maksud saya 50 derajat Celcius, sama dengan Q sama dengan 10 pangkat 5 kilokalori. Jadi kalori pada kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 liter air dari 30 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius adalah 10 pangkat 5 kilokalori. Oke, kita lanjut ke materi ke-10, yaitu materi tentang tekanan, yaitu pada tanggal 29 Mei 2020, soal nomor 13. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar jika massa jenis larutan B sebesar 0,92 gram per cm pangkat 3, maka besar massa jenis larutan A adalah, penyelesaiannya diketahui HA sama dengan 6 cm, Rho A sama dengan 0,92 gram per cm pangkat 3, KB sama dengan 10 cm. Itu yang diketahui. Yang sekarang ditanya Rho A. Jika massa larutan B sebesar 0,92 gram per cm pangkat 3, maka besar massa jenis larutan A. Jadi besar massa jenis larutan A sama dengan Rho A. Oke, kita jawab, Rho A dikali HA sama dengan Rho B dikali HB. Jadi Rho A atau HA tadi 6 cm sama dengan 0,92 gram per cm pangkat 3
dikali 10 cm. 0,92 gram per cm pangkat 3 itu adalah rho B. Yang 10 cm adalah HB dari HB. Jadi rho A sama dengan 0,92 gram per cm pangkat 3 dikali 10 cm dibagi 6 cm. Hasilnya rho A sama dengan 1,53 gram per cm pangkat 3. Jadi besar massa jenis larutan A adalah 1,53 gram per cm pangkat 3. Oke, kita lanjut ke materi ke-11, yaitu materi tentang termodinamika pada tanggal 4 Juni 2020, yaitu soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Sebuah sampel gas ideal melalui siklus seperti pada gambar di bawah ini dengan tekanan pada titik B sama dengan 7,5 kilopascal dan tekanan pada titik A dan C sama dengan 2,5 kilopascal. Pada titik A, T sama dengan 20K. Tentukan A. Mol gas pada sampel tersebut. B. Temperatur pada titik B dan C. C. Energi atau kerja total yang terlibat selama gas mengalami siklus tersebut. Penyelesaiannya diketahui PB sama dengan 7,5 kilopascal, PA sama dengan 2,5 kilopascal, TA sama dengan 20K. Yang ditanya N. Yang A ditanya mol gas. Yang pertama itu mol gas pada sampel tersebut atau N. Yang B temperatur pada titik B dan C. Yang C itu energi atau E. Jadi jawab yang A. P sama dengan 2,5 kilopascal, V sama dengan 1 meter pangkat 3, T sama dengan 20K. N sama dengan PA dikali FA per R kali TA sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 3 dikali 1 per 8,314 dikali 200 sama dengan 1,5 mol. Jadi mol gas pada sampel tersebut 1,5 mol. Oke, kita lanjut yang ditanya tentang temperatur pada titik B dan C. TF sama dengan RT atau konstanta. PA dikali FA per TA sama dengan PB dikali FB per TB. Menjadi TB sama dengan PB dikali FB dikali TA per atau dibagi PA dikali FA sama dengan 7,5 dikali 3 dikali 200 dibagi 2,5 dikali 1. Hasilnya TB sama dengan 1800K. Jadi FA per TA sama dengan VC per TC. Kita ubah TC sama dengan FC dikali TA per FA sama dengan 3 kali 200 per 1 atau dibagi 1 sama dengan 600K. Jadi temperatur pada titik B adalah dan temperatur pada titik C adalah 600K. Jadi yang selanjutnya kita jawab yang C, energi atau kerja total yang terlibat selama gas mengalami siklus tersebut, atau E,
E sama dengan A dikali T dibagi 2 sama dengan panjang AC dikali BC dibagi 2 sama dengan 2 kali 5 kali 10 pangkat 3 dibagi 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 Joule. Jadi energi kerja total yang terlibat selama gas mengalami siklus tersebut 5 kali 10 pangkat 3 Joule. Oke, kita lanjut ke materi ke-12, yaitu materi tentang suhu. Itu pada tanggal 5 Juni 2020 nomor 15. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Sebuah skala suhu dikali berasi sehingga es melebur pada suhu minus 20 derajat ampere dan mendidih pada suhu 140 derajat ampere. Jika suhu sebuah benda yaitu 30 derajat Celcius, maka suhu benda itu dalam derajat ampere yaitu penyelesaian diketahui titik didih air sama dengan 140 derajat ampere. Yang selanjutnya yang diketahui titik lebur es sama dengan minus 20 derajat ampere. Jika selanjutnya TC sama dengan suhu dengan Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Yang ditanya termometer A. Jawab 30 derajat titik 0 atau maksud saya derajat ampere. Skala termometer A. Sekarang kita cari dulu skala termometer A. Titik didih air sama dengan 140 derajat ampere. Titik lebur es sama dengan negatif 2 atau minus 20 derajat ampere. Skala sama dengan 140 dikurang minus 20 atau negatif 20 sama dengan 140 ditambah 20 menjadi 160. Jadi skala termometer A hasilnya 160. Oke, lanjut ke skala termometer C atau Celcius. Termometer C, titik didih air derajat Celcius, titik lebur es sama dengan 0 derajat Celcius. Skala sama dengan 100 dikurang 10 sama dengan 10 derajat Celcius. Perbandingan skala A dan C sama dengan 160 banding 110 sama dengan 8 banding 5. Nilai perbandingan A sama dengan B, maksud saya A sama dengan 8, nilai perbandingan C sama dengan 5, titik bawah A sama dengan minus 20 derajat ampere, TA sama dengan 8/5 dikali 30 kali minus 20 sama dengan 48 tambah minus 20 sama dengan 28 derajat ampere. Jadi suhu benda dalam derajat A adalah 28 ampere setara dengan 30 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke materi yaitu hubungan antar kalor dengan energi listrik. Tanggal 12 Juni 2020 soal nomor 1. Soalnya atau pertanyaannya, sebuah pemanas air berisi air memiliki daya listrik sebesar 100 watt. Air tersebut memiliki massa sebesar 0, kg dan kenaikan suhunya sebesar 60 derajat Celcius. Berapakah waktu yang diperlukan untuk menaikkan suhu air tersebut? Penyelesaian. Diketahui P sama dengan 100 watt, M sama dengan 0,5 kg, delta T sama dengan 60 derajat Celcius, C air sama dengan 4200 Joule kilogram derajat Celcius. Ditanya T. Jawab. W sama dengan Q P kali T sama dengan M dikali C kali delta T. Menjadi 100 kali T sama dengan 0,5 dikali 4200 dikali 60 menjadi T sama dengan 1260 sekon. Jadi waktu yang diperlukan untuk membuat suhu
cair itu naik sebesar 60 derajat Celcius adalah 1260 detik atau 1260 sekon. Oke, kita lanjut ke materi tentang momentum dan impuls. Tanggal 19 Juni 2020, yaitu soal nomor 1. Pertanyaannya, bola kasti bermasa 145 gram dilempar dengan kecepatan 39 meter per sekon. Ternyata dapat dipukul balik sehingga mencapai kecepatan 52 meter per sekon. Hitunglah impuls yang terjadi pada bola kasti. Penyelesaian. Diketahui M sama dengan 145 gram. Kita ubah ke kilogram menjadi 0,145 kilogram. Yang selanjutnya yang diketahui V1 sama dengan 39 meter per sekon, V2 sama dengan 52 meter per sekon. Ditanya I, kita jawab I sama dengan delta P, maka menjadi I sama dengan M buka kurung V2 dikurang V1 I sama dengan 0,102 dikurang 39 I sama dengan 0,145 dikali 13 meter per sekon. I sama dengan 108, maksud saya I sama dengan 1,885 kg meter per sekon. Jadi impuls yang terjadi pada bola kasti adalah 1.885 kg meter per sekon. Sekian dari video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.